Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali pembelajaran hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Tetap jaga prokes ya. Dan jangan lupa antibodi kalian diperkuat ya, dengan cara bagaimana untuk bisa mendapatkan antibodi yang kuat ya. Makan makanan yang bergizi, yang banyak mengandung vitamin C, mengandung vitamin E, dan jangan lupa berjemur ya untuk mendapatkan ultraviolet atau vitamin D ya. Insya Allah ya, kita jauh sehingga kita tidak terpapar oleh yang namanya virus ya, baik bakteri, virus dan lain sebagainya ya. Insya Allah kita tetap ada dalam kondisi sehat walafiat. Baik, untuk materi hari ini ya, masuk ke bab yang berikutnya. Kemarin kita bicara tentang induksi magnetik. Nah, sekarang kita bicara lebih lengkap, yaitu induksi elektromagnetik. Ya, jangan dilihat yang berikutnya ya. Ini untuk bab berikutnya yang arus listrik bolak-balik. Ya, jadi kita bahas tentang induksi elektromagnetik. Ya, apa itu induksi? Ya, kemarin sudah Ibu singgung-singgung yang namanya induksi itu istilahnya terangsang ya, jadi terangsang. Jadi arus listrik akan ada ketika ada medan magnet ya. Jadi medan listrik ada ketika ada medan magnet. Demikian sebaliknya, medan magnet ada ketika ada medan listrik ya. Itu yang disebut dengan induksi ya. Jadi terangsang gitulah ya, sehingga ada gejala-gejala tersebut ya. Nah, di sini adalah induksi elektromagnetik. Elektro berarti adanya medan listrik. Sementara magnetiknya itu adanya medan magnet ya. Jadi medan listrik akan terjadi, akan ada ketika ada di dalam medan magnet. Demikian sebaliknya, medan magnet akan timbul ketika ada medan listriknya ya. Jadi antara medan listrik dan medan magnet ini tidak bisa dilepaskan. Maka ya, induksi yang akan dibicarakan di sini adalah induksi elektromagnetik ya. Baik, kita lanjut. Ya, ini tahu siapa? Ya, Justin Bieber, pacar ibu ya. Ya, ini. Jadi apa nih di sini yang memanfaatkan adanya induksi elektromagnetik? Nah, jelas-jelas di sini bukan manusianya, tapi yang dilihat adalah mikrofonnya. Ya, mixnya di sini ya. Berarti di situ di mana fungsi dari mikrofon itu adalah untuk suara kita jadi terdengar kuat ya, terdengar besar ya. Induksi elektromagnetik. Eksperimen Faraday dan hukum Lenz. Ya, nah bisa kalian lihat di sini ada kumparan kawat yang lilitannya, jumlah lilitan kawatnya ini sangat banyak sekali. Ya,
Kemudian di sini ada alat yang dinamakan dengan galvanometer. Ya, nah di mana galvanometer ini adalah alat yang bisa mendeteksi ada tidaknya arus yang mengalir. Ya, jadi ketika kita memasukkan batang magnet ke dalam kumparan kawat tersebut, ya, maka ketika magnet tersebut dimasukkan secara berkali-kali ke dalam kumparan kawat, maka akan terjadi yang namanya fluktuasi. Ya. Jadi bagaimana kecepatan ketika kita memasukkan batang magnet tersebut ke dalam kumparan kawat, akan terjadi fluktuasi magnetik. Ya, maka besar fluktuasi ini akan berpengaruh terhadap arus. Ya, ada tidaknya arus. Jadi semakin cepat kita memasukkan, mengeluarkan, ya, maka fluktuasinya semakin besar, artinya berarti akan terjadi adanya arus. Ya. Nah, di mana ada arus yang mengalir di dalam kumparan kawat ini bisa dideteksi, ya, dengan alat pengukur, yaitu galvano. Ya. Nah, dari mana kita bisa melihat ada tidaknya arus yang mengalir? Ya, yaitu dari jarum, ya, yang terdapat pada galvano tersebut. Jadi ketika jarum tersebut bergerak bolak-balik, itu artinya ada arus, ya. Nah, tetapi bagaimana ketika kita masukkannya perlahan-lahan, ya, perlahan-lahan? Ada tidak fluktuasi? Tentu tidak ada, maka otomatis arusnya juga tidak ada. Otomatis jarum pada galvanometer juga tidak akan bergerak. Nah, ini eksperimen yang dilakukan oleh Faraday. Ya, tuh. Jadi tangannya ada gambar-gambarnya di sini. Tuh, ada, artinya berarti bergerak. Ya. Jadi bergerak tangannya ini. Jadi masuk keluar seperti itu. Tapi dengan kecepatan yang cepat. Faraday menyimpulkan bahwa perubahan medan magnet menghasilkan arus listrik. Arus dan gaya gerak listrik (GGL) yang timbul akibat perubahan medan magnet disebut arus dan GGL induksi. Peristiwa munculnya arus dan GGL induksi akibat adanya perubahan medan magnet disebut induksi elektromagnetik. Nah, percobaan yang kedua itu arusnya bukan lagi dilihat dari alat pendeteksi arus, ya, tetapi langsung dengan menggunakan lampu, ya. Nah, apa yang terjadi ketika magnet masuk pada kumparan kawat, ya, secara berulang-ulang, ya, dengan kecepatan yang cepat, ya. Nah, berarti akan ada arus dan membuktikan bahwa arus tersebut bisa menyalakan lampu, ya. Ya, jadi seperti ini ilustrasinya. Jadi ketika masuk, ya, magnet bergerak masuk. Kemudian magnet bergerak keluar, masuk lagi, ya. Maka terjadi fluktuasi medan magnet, ya. Nah, fluktuasi medan magnet inilah yang bisa menimbulkan adanya arus, ya. Sini bisa kalian perhatikan, ya.
Jadi syarat magnetnya yang dimasukkan itu berkali-kali, berulang-ulang. Ya, jadi magnet tidak dalam kondisi dimasukkan langsung didiamkan, tidak. Ya, tidak seperti itu. Tapi ya, jadi ketika berulang-ulang medan magnet dimasukkan itu akan timbul yang namanya fluktuasi medan magnet. Nah, fluktuasi inilah yang akan menimbulkan adanya arus ya. Jadi bisa dilihat bagaimana arus ya. Nah, di sini jadi galvanometernya bergerak jarumnya. Nah, membuktikan itu ada arus. Oke. Berikutnya eksperimen Faraday yang kedua ya. Nah, perubahan medan magnet menghasilkan arus listrik. Nah, perubahan tadi ya, yang Ibu sebut sebagai fluktuasi ya, fluktuasi medan magnet ya. Jadi ini ada kumparan kawat, ada beberapa lilitan, kemudian dimasukkan magnet ya, batang magnet berbentuk batang ke dalam kumparan kawat tersebut. Kemudian di sini ada alat pengukur, yaitu adalah alat pengukur beda potensial atau voltmeter ya. Nah, ini jarum juga akan bergerak ya. Tuh, bukti berarti ada arus ya. Jadi fluktuasi ini akan menimbulkan adanya beda potensial. Yang kedua, hukum Lenz. Ya. Lenz mengemukakan bahwa arus induksi selalu menimbulkan medan magnet induksi berlawanan dengan perubahan medan magnet asalnya. Ya, tuh ini jadi masuk magnet ya. Yang utara dimasukkan ya ke dalam kumparan kawat. Sini ya, maka akan timbul yang namanya medan magnet ya. Tuh, medan magnet ya. Oke. Ya. Berikutnya adalah GGL induksi. Gaya gerak listrik GGL itu. Ya. Fluk magnet merupakan garis-garis gaya magnet yang menembus bidang dengan luasan tertentu. Ya, jadi fluk ini tanda fluk ya. Fluk sama dengan B kali A kali cos theta. Ya, jadi bisa kalian lihat ilustrasinya pada gambar apa yang terjadi. Nah, ketika yang garis biru ini adalah medan magnet. Ya, kemudian ini adalah ya batang kumparan. Ya, batang kumparan. Ya, ini maka yang terjadi bagaimana fluk yang terjadi? Fluk magnet ini simbol fluk sama dengan B kali A kali cos theta. GGL induksi akan muncul pada sebuah kumparan apabila terjadi perubahan magnet pada kumparan tersebut. Nah, GGL itu dinotasikan dengan epsilon E di sini sama dengan min N D fluk per dt. Ya, jadi ini adalah GGL, kemudian N-nya itu adalah banyaknya lilitan kumparan ya, kemudian D-nya adalah diferensial fluk ya, fluk per diferensial waktu D fluk per dt. Nah, GGL induksi satuannya adalah volt, N adalah jumlah lilitan, D fluk per dt laju perubahan fluk, satuannya adalah Weber per sekon. Contoh soalnya ya, bisa kalian tulis. Ya, silakan kalian tulis dulu.
Garis gaya magnet B sama dengan 10 pangkat min 2 Weber per meter persegi. Menembus tegak lurus bidang seluas 10 cm persegi. Tentukanlah besar flux magnetiknya. Ya, ini gambarnya. Ya. Nih, ya, jadi flux magnetiknya flux sama dengan B kali A kali cos theta. 10 pangkat min 2 dikali 10 pangkat min 3 sama dengan 10 pangkat min 5 Weber per sekon. Ya, oke. Berikutnya GGL induksi pada konduktor yang bergerak dalam medan magnet. Ya, apa itu konduktor? Konduktor itu adalah benda yang dapat menghantarkan arus listrik. Konduktor batang Feki bergerak memotong tegak lurus medan magnet di atas kawat U. Nah, ini. GGL induksi rata-rata pada penghantar Feki, ya, sama dengan GGL rata-rata sama dengan BLV, ya. Jadi B-nya adalah medan magnet, L-nya adalah panjang kawat, dan V-nya adalah kecepatan bergeraknya flux tadi, ya. Oke. Nah, ini pada konduktor bergerak lurus, tegak lurus medan magnet. Ketika konduktor Feki digerakkan memotong medan magnet dengan kecepatan V, pada ujung-ujung konduktor akan terdapat beda potensial. Berapa besarnya beda potensial? Ya, V Feki sama dengan BLV. Ya, ketika konduktor Feki dihubungkan dalam rangkaian luar berhambatan R, akan mengalir, ya, arus akan mengalir sebesar P per R dari potensial tinggi ke potensial rendah atau dari P ke Q melalui R. Ya, ini seperti ini. Konduktor Feki dapat dipandang sebagai sumber tegangan dengan P sebagai kutub positif dan Q sebagai kutub negatif, dan dapat dihubungkan dengan rangkaian luar. Konduktor rapatan dalam medan magnet. Ya, dua kesimpulan. GGL induksi dapat terjadi dengan cara memutar konduktor tegak lurus medan magnet. GGL induksi rata-rata untuk konduktor Feki dengan panjang L yang diputar dengan sumbu putar P. Ini diputar, ya. Jadi apa yang terjadi, ya? Nah, yang titik-titik ini adalah medan magnet, ya. Ini adalah konduktor, ya, konduktor Feki, ya. Oke, kita lanjut, ya. Nih, konduktor rapatan dalam medan magnet, ya. Jadi GGL induksi dapat terjadi dengan cara memutar konduktor tegak lurus medan magnet. Kemudian GGL induksi rata-rata untuk konduktor Feki dengan panjang L yang diputar dengan sumbu putar P. Besarnya adalah E rata-rata sama dengan min
1/2 B kali omega kali L kuadrat. Ya, jadi B-nya itu adalah medan magnet, omega-nya itu adalah kecepatan sudut, berarti putaran, ya. L-nya itu adalah panjang dari konduktor. Dikuadratkan. Ya, silahkan kalian catat di buku catatan. Ya. Untuk dikerjakan. Ya. Nanti dikirim melalui GCR. Silahkan Ibu beri waktu untuk menulis. Induksi magnetik homogen B 5 kali 10⁻⁻² Weber per meter persegi. Tegak lurus. Masuk bidang kertas. Kawat peki dengan panjang 1 meter digerakkan ke kanan dengan kecepatan 10 meter per sekon. Tentukanlah GGL induksi yang timbul pada kawat peki. Nomor 2. Tongkat konduktor yang panjangnya 1 meter berputar dengan kecepatan sudut tetap sebesar 10 radian per sekon di dalam medan magnet homogen. B sama dengan 0,1 Tesla. Sumbu putaran tersebut melalui salah satu ujung tongkat dan sejajar arahnya dengan arah garis-garis medan magnet. Tentukan besarnya GGL induksi antara kedua ujung tongkat. Nomor 3, perhatikan gambar di samping. Plug magnetik berubah-ubah terhadap waktu dan memenuhi persamaan. Plug sama dengan 4T kuadrat plus 5T plus 2 dengan plug dalam mili Weber dan T dalam sekon. Tentukan besarnya induksi magnetik pada T 10 sekon. Sudah? Ya, silahkan tulis ya untuk dikerjakan. Induktansi. Ya, induktansi diri. Menurut Henry, perubahan arus listrik pada kumparan dapat menghasilkan GGL induksi diri pada kumparan tersebut. E sama dengan min L dI per dt. Ya, L-nya induktansi diri dinyatakan dalam satuan Henry. dI per dt-nya adalah laju perubahan arus listrik. Jadi ampere per sekon. Ya, ini induktansi diri. Hukum Faraday. Kaitannya dengan hukum Faraday. GGL induksi diri pada kumparan atau solenoida dapat diperlihatkan seperti gambar di bawah. Ya, ini banyak putaran, berarti banyak lilitan. Ya, kemudian dimasukkan ya pada kumparan tersebut batang magnet, ya, maka akan timbul plug magnetik. Ya, plug magnetik. Ya, otomatis di situ akan terjadi arus. Ya. Jadi min L dI per dt sama dengan N d plug per dt. Ya, jadi besarnya induktansi diri L sama dengan N d plug per dI. Perubahan plug dalam perubahan arus. Ya, tuh.
induktansi silang. Ya, jadi di sini ada dua kumparan. Ada dua kumparan yang masing-masing memiliki lilitan N. Ya. Perubahan arus listrik pada kumparan pertama akan menginduksi. GGL atau arus pada kumparan kedua juga berubah. Ya. Jadi di sini berarti GGL kedua sama dengan min M DI 1 per DT. GGL 1 sama dengan min M DI 2 per DT. Dengan M merupakan konstanta keseimbangan induktasi silang. Ya, energi yang tersimpan pada induktor. Besarnya energi listrik yang tersimpan dalam induktor selama arus mengalir dari 0 sampai ke I, W sama dengan setengah LI kuadrat. Energi yang tersimpan di dalam induktor, satuannya adalah Joule, L-nya adalah induktansi diri, satuannya adalah Henry, dan I adalah kuat arus yang mengalir melalui induktor, satuannya adalah ampere. Aplikasi induksi elektromagnetik pada generator listrik. Tahu apa itu generator listrik? Ya. Nah, di sini generator listrik ada bagian yang bisa diputar, namanya adalah rotor. Kemudian diputar di antara medan magnet. Ya, medan magnet. Ya, kemudian dihubungkan dengan lampu. Ya. Terus ketika ini diputar, maka otomatis akan terjadi GGR, ya. Maka lampu ini akan menyala. Ya. Nah, ini adalah aplikasi dari induksi elektromagnetik. Ya. Jadi ini kumparan kawat diputar di daerah medan magnet yang terdapat medan magnet, ya. Generator listrik mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Prinsip kerjanya merupakan kebalikan dari motor listrik, ya. Tuh. Yang pertama. Yang kedua, trafo, transformator. Trafo merupakan sebuah alat untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Kalian pernah melihat? Ya, ini trafo, ya, dimana dapat kita bayangkan bagaimana kalau tidak ada alat ini, ya. Jadi tegangan yang dihasilkan, arus yang dihasilkan oleh PLN itu sangat besar. Bagaimana caranya? Ya, supaya masuk ke rumah, ya, masuk ke rumah-rumah yang sementara tegangan arus listrik, ya, yang terdapat pada berbagai macam perabotan rumah tangga itu sangat kecil, maka dengan ada trafo ini, ya, berarti arus yang besar. Ya, ini persamaan dari trafo. Ya, jadi ketika trafo itu disebut step up, berarti untuk menaikkan, ya, ketentuannya beda voltase, ya, atau tegangan pada kumparan kedua harus lebih besar pada tegangan pada kumparan ke-1. Ya, trafo step down berarti turun, ya, fungsinya untuk menurunkan. Jadi tegangan pada kumparan ke-1 harus lebih besar pada tegangan kedua, pada kumparan kedua.
Ya, jadi dirumuskan dengan PS per PP sama dengan NS per NP ya. Jadi PS-nya itu adalah tegangan sekunder, PP-nya itu adalah tegangan primer, NS-nya adalah jumlah lilitan sekunder, dan MP-nya adalah jumlah lilitan primer. Ya, jadi ini jumlahnya ya, primer, ini adalah sekunder. Ya, ini adalah kumparan. Ya, kumparan. Efisiensi trafo. Nah, ini persamaannya eta sama dengan PS per PP kali 100%. Jadi PS ini adalah daya ya, daya pada sekunder berbanding dengan daya pada primer dikali 100%. Nah, itu yang dinamakan dengan efisiensi trafo ya. Nah, ini ya, jadi contoh dari trafo step up ya. Ini step up, yang bawah ini adalah step down. Silakan kalian tulis ini untuk dikerjakan. Sebuah transformator step down ideal memiliki kumparan primer yang terdiri atas 1500 lilitan yang dihubungkan dengan tegangan masukan 150 volt. Kumparan sekundernya terdiri atas dua bagian yang terpisah seperti pada gambar. Setiap bagian dapat berfungsi bergantian, memberikan keluaran 16 volt dan 6 volt. Jika pada tegangan keluaran 6 volt terdapat arus listrik sebesar 4 ampere, tentukan jumlah lilitan masing-masing pada sekunder, kemudian B-nya kuat arus primer dan C-nya kuat arus pada tegangan 16 volt. Oke. Berikutnya adalah tape recorder. Ya. Ketika merekam suara ke dalam pita kaset, heads bertindak sebagai elektromagnet tipis yang memagnetkan bagian dari pita kaset yang melewati celah sempit dalam heads. Yang keempat, mikrofon ya, yang tadi yang awal tuh yang dipakai oleh Justin Bieber ya. Nah, ini ketika seseorang berbicara menggunakan mikrofon tersebut, gelombang bunyi akan menggetarkan membran dan sekaligus kumparan. Yang kelima, rem magnet. Oke, demikian untuk induksi elektromagnetik yang kita bicarakan hari ini. Atas segala kekurangannya, Ibu minta maaf ya. Dan
kita akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirobbil alamin.